والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا وشفينا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والأعلام وكافي البلاء والوباء والمراض والأعلام، جسمه طاهر مطهر معطار منوار، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والكرام، شمس الضحى بدر دجى نور الهدى مصباح الظلام، عبد القاسم سيد الكونين وسيد الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الأعراب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين، فيا أيها المسلمون إلى رؤية كماله صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para hadirin rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, wabil khusus Sahibul Bait, kalau saya manggilnya Ustaz Warung. Mudah-mudahan Allah panjang umurnya, Allah sehatkan badannya, amin. Dan juga para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita Allah panjangkan umur kita dalam sehat dan afiat, amin. Alhamdulillah berkumpulnya di sini dalam acara pengajian rutin tiap minggu baru dibuka. Alhamdulillah, tapi istiqomah ini luar biasa. Udah berapa tahun? Dari tahun 2014 ya. Yang Anda tahu aja tuh. Dari tahun 2014 luar biasa. Segini aja nggak nambah orangnya. Tapi enak kalau orang yang ngaji matinya nyengir. Girang. Ini luar biasa kalau kita kasyaf, kalau kita tahu apa-apa yang kita lantunkan dari selawat atau apa aja, baca ke maulid itu selawat semuanya isinya, puji-pujian kepada Rasulullah SAW. Apa yang keluar dari mulut kita itu luar biasa, pahala semuanya. Makanya orang, kalau guru saya bilang, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sajjad mengatakan, mana yang bagus? Oh bagus ini. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sajjad mengatakan, walaupun dia ngaji seminggu nggak bisa, 2 minggu dah, 2 minggu nggak bisa juga, sebulan sekali, itu Allah itu syahid matinya dia kalau dia mati. Bukannya mati dalam pengajian aja, dia lagi di rumah atau apa, atau dia lagi tidur, keterusan tidurnya, keenakan, dia meninggal misalnya, itu Allah tulis syahid masih. Karena kenapa? Lagi menuntut ilmu. Enaknya orang ngaji paling enak banget. Dan juga dibilang, barang siapa orang yang salah dalam beribadah, banyak orang yang salah dalam beribadah. Sholat misalnya, contoh sholat, dia kagak tahu cara sholatnya, dia salah. Allah itu Allah mahfuz. Allah mahfuz apa? Dalam belajar, dalam ngaji, taklim di mahfuz. Tapi lain orang yang nggak nuntut ilmu. Kalau dia nggak nuntut ilmu, dia ibadah salah, Allah itu salah. Makanya banyak di dalam firman Allah atau hadis Nabi SAW, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, Allah mencegah perbuatan keji dan mungkar bagi yang sholat. Tapi banyak sholat orang banyak mungkar. Banyak orang yang sholat, tapi sholatnya dia kerjaannya, ada yang bilang dia sholat mah rapi sholatnya dia, tapi nolong dulu anak. Banyak. Nah makanya banyak yang mengatakan juga, ini firman Allah gimana nih? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi masih banyak kerjaannya dia mungkar. Bukannya firman Allah yang salah, lu yang bego. Bukannya lu bego nih. Bukannya lu bego, maksudnya dia nggak mau ngaji. Dia sholat aja tunggang-tungging. Wudhunya dia dicakung-cekok. Tahu gak cakung-cekok? Saya nggak ngerti cakung-cekok gimana. Sholatnya dia kagak ngerti, kagak paham mana yang mustahmal, mana yang air air yang suci mensucikan, tohir mutahhir, air suci yang mensucikan, air suci yang tidak mensucikan. Nah ini aneh kok kitab sedikit cari berkahnya Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Makanya di hati tadi mau cerita tentang Rasulullah, tapi ini sedikit banyak orang yang nggak tahu masalah sholat aja. Kesian. Dia punya anak udah gede, mandi hadas dia kagak tahu, dia sholat dia kagak ngerti, dia rukun sholat dia kagak tahu, terus lagi rukun wudu dia kagak tahu, banyak dikerjain salah, jadi sia-sia.
Karena kenapa saya bilang salah? Bukannya Allah yang nilai orang sholat benar, tapi dari rukunnya aja dia udah salah. Gimana mau benar? Saya aja kasih dalam kasat mata bisa melihat bahwa orang salah ini. Karena kenapa? Rukunnya udah salah. Tapi kalau rukunnya dia udah benar atau apa, ya urusan Allah itu. Allah yang nilai. Ini sedikit. Wa Allahu baca Fatihah dulu, kita baca Fatihah. Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Ajabana binti fulan wa usul mughran Allah karena berjin hujjah min dalil min suhar mawari mawlum min dunya dunya akhirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit saya kupas karangan Al-Habib Utsman bin Yahya Al-Bababul Awali fi Uqubati Tariqis Shalah. Bab ini menerangkan tentang orang yang meninggalkan sholat. Wa qala Allah Ta'ala wa yuqimunas shalah wa yuqitu zakah zalikal bimal qa'imah. Allah berfirman di dalam firman-Nya, wa qala Allah Ta'ala wa yuqimunas shalah wa yuqitu zakah zalikal bimal qa'imah. Barang siapa orang yang mendirikan sholat, memberikan zakat, demikianlah tiangnya agama, kata Allah Ta'ala. Itu orang yang tiangnya. Gimana kita kalau bikin rumah nggak ada tiang? Terusin lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man bainal muslim wal munafiq illa tarkis shalah fa in tarakta zahidan yuzu biha kana kafira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bainal muslim, barang siapa nih orang yang mengaku dirinya seorang muslim, wal munafik, enggak ada bedanya sama orang munafik, illa tarkis shalah, melainkan orang ini meninggalkan sholat, enggak ada bedanya tuh. Fa in taraka zahidan yuzu biha kana kafira. Sama aja tuh. Dia bilang membainal muslim wal munafiq illa tarkis shalah fa in taraka zahidan yuzu biha kana kafir. Enggak ada bedanya sama orang-orang kafir, kata Nabi. Jadi membedainnya mana orang muslim, mana orang kafir gampang. Lihat dari sholatnya dia. Banyak diceritakan dengan hadis-hadis ini. Kata Nabi SAW, barang siapa orang yang meninggalkan sholat, dia ada 15 perkara. 6 di dunianya, ketika matinya, mau mati, sakaratul maut 3. Ketika di dalam kuburnya ada 3. Ketemu Tuhannya ada 3. Jadi berapa? 15 tuh. 15, banyak tuh ya. 6 dikasih perskor, komisi kalau kita bilang kan. Kalau orang tahu bilang komisi tuh buat DP lo. Nah, 6 apa aja nih 6 nih? Dihilangkan dari rezekinya dia, keberkahannya dia. 1. Yang kedua, diambil rezekinya dia, nggak berkah. Nggak ada, maksudnya nggak cukup aja. Allah kasih lebih, nggak cukup, nggak ada keberkahan. Dan apabila dia berdoa, Allah nggak terima doanya dia. Makanya jangan minta doa orang yang nggak sholat, jangan. Doain saya dong. Kita lihat dia nggak sholat, minta doa sama dia. Pasti nggak diterima sama Allah Ta'ala doanya dia. 3. Yang keempat, dia ambil keberkahan pada umurnya. Sia-sia nih orang. Apa sia-sia kerjaannya dia, sia-sia, udah nggak ada keberkahan umurnya dia. Dia ambil dari wajah yang soleh, mukanya unuk jadi dia melihatnya. Pernah melihat itu teman, unuk, bunga dia muka taburan lu. Mukanya nggak enak aja dilihatnya. Tapi kalau kita lihat orang-orang soleh, ada orang-orang yang sering baca Quran, orang yang sering tahajud atau apa, kadang-kadang enak kita melihatnya gitu. Nah kalau orang yang ninggalin sholat, nggak enak mukanya itu kan. Nok aja dia macam gitu. Oh macam-macam dah. Terus yang terakhir bilang, apabila dia beramal, amalnya dia Allah tolak, Allah nggak terima. Wah biasa ini. Sayang dia sia-sia, dia sedekah, Allah nggak terima sedekahnya dia. Kenapa tadi ninggalin sholat? Yang tadi tuh, wa qala Allah Ta'ala wa yuqimuna shalah wa yuqitu zakata zalikal qa'imah. Berikanlah olehmu akan dirikanlah olehmu akan sholat, berikanlah olehmu akan zakat, demikian tiangnya agama. Nah kita kalau menaruh rumah gimana kalau ada tiangnya? Nggak bakal jadi rumah, nggak bakal ada genteng. Karena kenapa tiangnya ini sholat?
Makanya orang begitu meninggal dikiranya sholatnya dia. Nah makanya sholatnya sedikit saya lari ke fikih nih. Makanya sholat kenapa? Saya pengen banget artinya bilangnya orang sholat banyak yang nggak ngerti gitu. Rukun sholat kita tanya orang nggak ada yang tahu. Rukunnya ada 17. Rukun sholat ada 17. Mesti belajar wudunya juga dia nggak tahu. Kadang-kadang gimana nih wudu? Banyak penghasilan. Wudu kadang-kadang di ember atau di apa? Di ember. Ini ember nih ceritanya. Ini ember di wudu jatuh lagi ke situ. Itu namanya sama. Dia tetap di wudu. Dia nggak ngerti. Dia nggak sah dia wudunya dia. Nah dan juga tohir muntohir. Apa yang dikatakan tohir muntohir? Air suci yang mensucikan. Contoh kopi suci ya. Boleh nggak pakai wudu? Habis semutin kita. Kopinya suci, tohir suci, tidak mensucikan. Tapi ini nggak mensucikan, boleh kita minum, boleh. Tapi tidak mensucikan, nggak bisa membersihkan najis, nggak bisa buat pakai wudu. Kopi, teh. Nah kalau kayak aqua nih bisa. Bukan ikan air putih, karena kita kopok aja dikit nih. Nih aqua nih kita udah tuang nih atau kita tuang, bisa nih pakai wudu nih. Tapi kalau kita udah kopok aja dikit jari kita masuk, nggak sah. Maksudnya udah kepake tuh air. Tuh. Oh banyak kan kalau kita mesti ngaji kita. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Terus di air yang paling aman kita sholat wudu di air keran. Di kulam bisa juga bisa gimana ya? 2 bulan segini. Kalau ini hitungan orang tangan panjang, dua hasta segini deh 2 bulan. Segini tangan anak ini. Ukur tuh kulam. Ini kulamnya bingung kita jangan ukur aja pakai tangan. Ini 2 bulan segini pas siku orang dewasa. Jadi gini nih, terus lebar gitu nyamping ke dalaman. Kita colok tuh dalamnya tuh. Ada nggak segini? Kalau nggak ada, bukan 2 bulan atau 350 liter kalau nggak salah. 2 bulan. Makanya celepin tangan. Nah ada lagi misalnya ininya, kolomnya kecil segini cuma 30 cm, cuma panjang. Wah itu boleh juga. Kemudian masuk 2 bulan. Banyak sebenarnya kalau kita ngerti agama enak. Rumah orang kolomnya kecil itu ukurin aja. Oh nggak bisa nih. Pakai coba di keran ini nggak nyala juga. Kita niatin nih misalnya. Kita niatin ini nggak kena najis atau cipretan. Kita kayak gayung. Niatin tuh gayung pakai tangan. Pakai gayung, wudunya pakai gayung dan sampai netes ke situ lagi. Banyaknya kalau cerita gituan masalah wudu itu masalah bab wudu aja, masalah sholat banyak. Makanya mudah-mudahan kita ini terus taklim tuntut ilmu agamanya Allah Ta'ala. Walaupun kita salah masih dapat pahala. Allah itu Allah maghfur karena dia masih menuntut ilmunya agamanya Allah Ta'ala. Ini udah bagus nih kita taklim begini, baca sholawat, baca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Tambahin lagi sedikit cerita ilmu atau buka kitab tentang apa aja dah yang anda masih fikih, biar orang pada tahu masalah bahwa Islam ini rapi banget. Cebok kita diajarin, kencing diajarin, semuanya diajarin dari Islam. Rapi Islam, mandi diajarin. Makanya mandi nggak boleh langsung dibur, kepala aja jangan. Nabi udah ajarin tuh. Kenapa orang banyak yang jatuh di kamar mandi, banyak yang stroke di kamar mandi, kepalanya duluan yang diguyurin. Jadinya Hawa dibilang makanya disuruh sebelah kanan, kata Nabi. Nabi ajarin nih, siram dulu kaki kanannya tuh serempul, seringin tuh dituncul tuh terus ngerembet kemarin nih, badan naik sini biar sering tuh. Maksudnya biar basah banget. Udah gitu, ini hawa manusia naik nih. Hawa panasnya naik. Kalau di tempat dingin pasti dia ngepul. Badan kita ngepul tuh. Kalau kita kalau kita silang megaloman. Luar biasa. Iya, disiramin terus badan dulu. Nabi udah ajarin jangan langsung kepala. Makanya kalau renang coba kita kalau merenang. Anda suka lihat tuh kalau merenang jalan begitu ini ke air dulu tuh kaki kita suruh basahin biar jangan keram maksudnya. Tujuannya ke situ. Tapi enggak, sebenarnya agama dulu yang lebih utama ngajarin tuh basahin kaki dulu, baru badan, sebelah kanan dulu dahului. Nabi SAW seperti itu. Makanya Nabi ini sakitnya cuma 2 kali. Nabi sakitnya
2 kali, nggak punya penyakit Nabi, cuma pusing-pusing dikit ketika mau diambil umurnya tuh pusing-pusing sedikit, ambil nerima wahyu meriang. Coba orang sekarang banyak banget sakitnya, bengek, tampok, gorengan, buduk, tumor, wah banyak ke jantung, apalagi macam-macam lah, corona sekarang. Yang kita takutin corona takut. Sedikit ada cerita ini corona, misalnya yang kena corona yang pada takut, subhanallah. Dia takut kena tuh, banyak yang meninggal. Benar banyak yang meninggal karena dia ketakutan, was-was. Jadi takutnya dia, itu dia, jadi ngedon. Mungkin anda ditanya, Habib udah kena corona 2 kali kali aneh. Mbak Niu 2 kali, corona aku mati. Kamu mati gue enak kan mati ya. Udah begitu aja, Pak Ari. Dia udah tawakal mau gimana lagi nyembuhin siapa? Allah. Biar ente berobat kemana-mana kalau Allah nggak sembuhin. Ya enggak bakalan. Emang lu takdirmu udah mati, udah minta sama ya Allah, kita minta juga jangan nantangin. Tentang ada orang, corona mari lu, udah gua. Corona kata orang gila orang. Jangan juga itu sombong, yang wajib sombong Allah. Rasulullah yang sombong kan gitu. Nah makanya itu. Jadi pertama dari sholat, kita jaga sholat kita, wudhu kita, kasih tahu untuk cara nyuci pakaian. Nyuci pakaian ada lagi. Nyuci pakaian, Anda bingung nih ngomongnya nih. Maksudnya nyuci pakaian kadang-kadang kita lihat juga gini deh. Iya, Anda punya pembantu nih. Pembantunya baru. Anda nggak tahu tuh, udah setahun dia dia basuh pakaian kita, Anda lihat. Pas Anda lagi duduk, Anda ngelihat dia nggak benar. Setahun aneh tuh kotor tuh. Yang dulu Anda kerjain tuh subuh, Johor, Asar, Maghrib, Isya, setahun aneh kotor tuh. Subuh jadi 4 rakaat, maksudnya 2 subuh yang pertama kita kerjain yang masuk subuh itu kotoran lillahi ta'ala, kerjain lagi naik lagi 2. Begitu tuh, setahun aneh kerjain. Karena Anda panggil dia, jangan begitu caranya. Ini salah najis. Saya jadi sholat saya nggak sah. Caranya gimana nih? Kasih tahu. Jadi kalau kita kan sekarang udah ada penggilingan tuh, giling, udah selesai digiling, dia mau giling lagi, buang lagi air, giling lagi, taruh di ember, semuanya baru di gilas. Gilasnya begini caranya, nih kasih tahu dikit. Nih gilas nih, ini taruh ember nih, sini nih ember, nih kotoran taruhnya di sini, gitu. Ini begitu dia yang gilas, nih air kotoran yang gilas, ini masukin ember yang udah bersih di sini. Kalau kita lagi gilas, dia di sini sebelahnya atau di sini dia cipretan najis nih. Tuh sampai segitunya. Ngajar lu rapi Islam. Jangan begitu gilas tembak kalau ada taruh jauh buang gilas lagi ini buang baru dikeringin. Ini gampang. Nah kalau dikali enak dikali tinggal gitu juga aja udah tuh. Enak. Makanya hanya mau pakaian kotor ini kagak takut. Ini kotor tapi kena di tanah gitu ya, enggak apa-apa soalnya. Anda sering berhari-hari pakai pakaian karena Anda tahu ini najis. Tapi kalau najis walaupun berpakaian diganti, nggak mau hanya kotor nggak apa-apa, asal jangan najis. Itu masalah sholat, masalah nyuci pakaian, masalah wudu, banyak lagi deh tuh. Nanti masalah mandi hadas, banyak ya, banyak. Apalagi kita punya anak perempuan. Dia masalahnya headnya dia kita nggak tahu gimana nih anaknya kan sian. Kalau kita nggak ngerti agama kasihan, dia mau nanya sama orang malu, nanya sama ustaz malu. Kalau bapaknya kasih tahu neng kemarin nih tuh tahu tuh begini namanya putihan ini begini mesti tahu. Bukan kita ngomong jorok ini emang agama resik. Agama ngajarin masya Allah luar biasa. Makanya anak pernah ini bukan nyomong ini pernah ke Belanda nih dulu. Jadi di berita tuh orang yang paling bersih di seluruh dunia orang Islam Timur Tengah. Belanda malah jorok karena kenapa? Diceboknya ke tisu, kagak disiram lagi sama dia. Kalau kita rapi pakai air, pakai sabun lagi, diginiin orang dijilat anjing itu mesti pakai tanah. Kenapa pakai tanah? Sekarang udah keren banget, udah ada sabun, ada ini, ada itu, tetap nggak bilang wah. Islamnya luar biasa. Kalau Anda jelasin lagi makin panjang ini. Pokoknya masalah sholat aja tuh. Pokoknya kita yang satu belajar masalah sholat, biar tahu cara hukumnya, cara sholat cuma gungging doang, jangan cuma gungging aja. Belajar hukumnya ada berapa, tahu gak kan? Makanya Anda bilang saya punya wudu, rukun wudu ada berapa? Terus apa air yang bisa dipakai dalam berwudu atau membuat mandi hadas maupun dan sebagainya?
Yang pertama air apa, keran, sumur, tuh. Air sumur, air hujan, air embun, air salju. Ini 2. Dan ada 4 atau 5, 4 kalau masuk 4 air salju termasuk. Dan ada misalnya sumur kita, sedikit nggak apa-apa lama ya biar kita nambah ilmu. Sumur kita, sumur ada 2 pula, kejatuhan tikus kalau berantem jatuh ke sumur itu jebur. Itu gimana hukumnya? 3 itu sama nih diajarnya Imam Syafi'i ini. Ada 3. Kalau sumur kita kejatuhan tikus, ambil tuh tikusnya. Begitu tikusnya dibuang, di ini tuh airnya taruh di gelas tuh. Berubah gak warnanya? Kalau nggak berubah, baunya. Kalau nggak baunya, rasanya. Kita mau ngerasain gitu. Nah itu air rasa tikus sudah. Itu sampai segitunya. Nabi gimana tuh kalau air yang kayak air kali berkulah-kulah atau air laut asin? Gimana, boleh nggak? Boleh. Itu dari jutaan apa? Jutaan pula tuh. Air laut boleh nggak kita pakai buat wudhu, buat mandi? Boleh. Air kali yang butak boleh. Asuk dulu berkulah-kulah tuh. Dulu berjalan lagi airnya. Pokoknya air yang jalan boleh. Banyak dah kalau cerita masalah bab air. Itu yang kita belajar, dan juga alhamdulillah kita baca Maulid Nabi, selawat, udah terusin begini sampai kita mati. Insyaallah ketemu dengan Rasulullah SAW. Paling senang orang hidup di dunia dia ngaji, dicari uang, adalah barokah, berasal keluar rumahnya dicari duit, dia ngikutin jalannya Allah, perintahnya Allah yang benar-benar, yang sesungguhnya perintah Allah. Ya Allah, dia guru-guru anak ngajarin, ikutin perintah Allah yang benar-benar nih, maksudnya sungguh-sungguh dia ngikutinnya, dan jauhi larangannya. Udah baca selawat Nabi, ngaji kayak gini seminggu sekali kayak apa, udah selamat insyaallah dunia dan akhirat. Bisa berjumpa dengan Rasulullah. Paling enak orang udah ketemu sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah, sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, dan juga Allah selamatkan keluarga kita dari musibah dunia wal akhirat. Al-Fatihah bil wa niyati kulli sul ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup, cari berkahnya, kita selawat sama Nabi. Insyaallah dibawain sama Habib Hasan nih. Shallu ala Muhammad. Ya Maula Ilan khatirak ma'ana, Ya Maula Ilan khatirak ma'ana, Ya
Alhamdulillah dengan kedatangan berwajah kita sudah berkah semua, amin. Dan kita doakan juga Habib selalu berkesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan segala rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa juga kita Habib semua ini supaya istiqomah di majelisnya, walaupun kecil mungkin di hadapan manusia, tapi kita berharap besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya bisa dengan sholawat, dengan begini adanya kemampuan, tapi kita yakinlah dengan doa-doa orang-orang soleh, mudah-mudahan kita juga semua menjadi berharga dan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dawahum biha subhanakallahumma wa bihamdika wa ahlihi walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala Muhammad Allahumma shalli alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.